Semangat pagi Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Di kesempatan kali ini saya akan membuat grafik di Google Doc, dan tentunya ini merupakan tagihan daripada tugas 7. Nah, Bapak Ibu, di sini saya sudah ada perencanaan data yang sudah saya siapkan. Yang pertama adalah nilai teori praktek mata pelajaran matematika kelas 5 SD. Ini data yang pertama. Kemudian data yang kedua ini adalah perbandingan jenis kelamin peserta didik SD Impres 54 Nadia tahun 2020. Data yang berikutnya yaitu perkembangan jumlah peserta didik SD Impres 54 Nadia 3 tahun terakhir berdasarkan jenis kelamin. Dan yang terakhir adalah rasio jenis kelamin siswa kelas 5 SD tahun 2020. Nah, data-data yang sudah saya sampaikan ini adalah perencanaan yang selanjutnya dalam praktek itu nanti saya akan membuat diagram batang ya berdasarkan data-data yang sudah tersedia. Kemudian yang kedua saya akan membuat diagram kolom, dan yang ketiga saya akan membuat diagram garis berdasarkan data-data yang ada, dan terakhir adalah diagram P. Nah, Bapak Ibu, untuk prakteknya mari kita saksikan langkah-langkah pengerjaannya. Bapak Ibu, yang pertama kita akan memilih sisipkan. Nah, di sini sudah tertera kata diagram, dan tentunya kita akan memilih diagram dan kita akan memilih diagram batang. Nah, tampilan awal daripada diagram batang seperti ini. Nah, kemudian kita sesuaikan dengan data yang tertera di atas ini. Oke, kita klik dan kita pilih buka sumber. Nah, ini kita pilih buka sumber. Nah, kemudian kita perlihatkan dulu tabelnya. Nah, ini. Nah, langkah berikutnya kita gantikan dulu kolom judul di sini. Oke. Kita ganti kolom judul berdasarkan data pertama tadi, data awal. Nah, ini yang sudah tertera. Kita copy aja. Nah, oke Bapak Ibu, kita masukkan di kolom teks judul. Kemudian kita paste aja. Oke, Bapak Ibu, sudah terlihat nilai teori dan praktik mata pelajaran matematika kelas 5 SD. Oke, Bapak Ibu, langkah selanjutnya adalah kita masuk pada kolom periode 1. Kita ganti, kita ubah namanya menjadi nilai teori. Oke. Kemudian pada kolom periode 2 kita ganti juga, kita edit namanya, kita ganti dengan nilai praktek. Oke. Kemudian pada kolom tim 1 ini kita ganti dengan nama peserta didik, misal Alif
Anugrah. Oke. Kemudian yang kedua adalah kita ganti juga dengan nama peserta didik Najwa. Dan yang ketiga kita ganti Irfan Tomia. Nah, oke, ini 3 sampel nama peserta didik yang kita gunakan. Yang tidak dipakai kita delete aja, kita hapus aja. Nah, kemudian kita masuk ke nilai praktek. Pertama, Alif Anugrah sesuai data nilai prakteknya, nilai teorinya adalah 80 dan nilai prakteknya adalah 85. Kemudian Najwa nilai teorinya adalah 85 dan nilai prakteknya adalah 87. Kemudian Irfan Tomia nilai teorinya adalah 88 dan nilai prakteknya adalah 90. Oke, sudah masuk ya Bapak Ibu, sudah ada perubahan dan kita kembali ke data work. Nah, ini kembali ke data sini, kemudian kita kita perbaharui, kita klik perbaharui. Nah ini sudah ada perubahan Bapak Ibu. Sudah sesuai dengan data yang data perencanaan yang tertera di atas. Nah ini dia. Nah sudah sama. Oke Bapak Ibu, kita lanjut dengan kita buat diagram kolom. Nah langkah pengerjaannya sama saja dengan membuat diagram batang. Nah seperti biasa kita klik sisipkan, kemudian kita pilih diagram dan kita pilih diagram kolom. Kita klik diagram kolom. Sudah nampak. Dan seperti biasa kita masukkan, kita edit judulnya dulu, kolom judul. Nah, kita masuk ke buka sumber. Sudah Bapak Ibu, kita akan munculkan kolom tabelnya. Nah ini sudah kolom tabelnya sudah terlihat. Langkah berikutnya kita gantikan dulu kolom judulnya. Sudah nampak. Nah ini kita copy aja. Kita masukkan di kolom di teks judul. Nah ini sudah tampak, sudah terlihat. Nah langkah selanjutnya adalah kita masukkan, kita edit period 1 dengan nama, kita ganti dengan nama laki-laki. Period 2 kita ganti dengan perempuan. Kemudian untuk tim 1, pada kolom tim 1 kita ganti dengan
kelas 4. Untuk tim 2 kita ganti dengan kelas 5. Dan untuk tim 3 kita ganti dengan nama kelas 6. Nah, untuk tim 4 kita hapus aja. Oke, kemudian kita masukkan jumlah untuk laki-laki di kelas 4 itu ada berjumlah 9 orang, dan untuk perempuan berjumlah 13 orang. Oke, 13 siswa. Kita lanjut dengan kelas 5, laki-lakinya berjumlah 10 dan perempuannya berjumlah 15. Dan untuk kelas 6, laki-lakinya berjumlah 11 dan perempuannya berjumlah 12. Nah, Bapak Ibu, datanya sudah terinput. Oke, dan sudah terlihat. Nah, kita masuk lagi ke Google Doc. Oke. Ini sudah nampak. Tinggal kita perbaharui saja, Bapak Ibu. Oke, kita lihat. Oh, nah, sudah ada perubahan, Bapak Ibu. Nah, sesuai dengan data perencanaan yang di atas sudah sesuai. Nah, kita lanjut, Bapak Ibu. Untuk langkah pengerjaannya sama aja dengan membuat diagram batan dan diagram kolom. Ya, kita pilih sisipkan, kemudian kita pilih diagram dan kita pilih garis. Oke. Nah, sudah tampak. Nah, selanjutnya adalah kita pilih buka sumber. Nah, kita akan munculkan tabelnya. Oke, ini sudah tabelnya sudah muncul. Kemudian kita edit satu persatu. Yang pertama kita masukkan dulu kolom judulnya. Ini teks judulnya. Teks judulnya kita ganti sesuai data perencanaan yang ada. Oke, sudah terlihat, nampak. Nah, selanjutnya adalah kita mengganti pada kolom pada periode 1 dengan data yang sudah ada pada perencanaan, yaitu kita ganti dengan laki-laki. Kemudian pada periode 2 kita ganti dengan perempuan. Kemudian untuk tim 1 kita ganti dengan 2018. Kemudian tim 2 kita ganti dengan 2019. Dan kata tim 3 kita ganti dengan 2020. Nah, oke, untuk tim 4 kita delete aja. Nah, kemudian pada 2018 jumlah laki-laki ada sebanyak 80 peserta didik dan perempuan berjumlah 95. Kemudian pada tahun 2019 jumlah siswa laki-laki berjumlah 78 orang dan jumlah siswa perempuan berjumlah 90 orang. Nah, di tahun 2020 jumlah siswa laki-laki 83 orang dan jumlah siswa perempuan 90 orang. Oke. Nah, sudah tampak Bapak Ibu. Oke, kita kembali ke Google Doc.
Nah, oke, ini datanya belum ada perubahan. Kita klik. Oke, kita klik perbaharui. Nah, Bapak Ibu sudah nampak ya, sudah nampak. Nah, oke, sudah ada perubahan. Kita lanjut dengan data terakhir. Oke, kita pilih sisipkan. Nah, dan kita pilih diagram lingkaran. Oke, lingkarannya. Oke, tinggal kita sesuaikan saja data perencanaannya. Kita klik. Oke, kemudian kita pilih buka sumber. Oke, kita tunggu sejenak. Oke, tabelnya sudah terlihat. Oke. Nah, sudah terlihat. Kemudian kita langsung saja masukkan datanya. Oke, untuk tim 1 kita ganti dengan nama laki-laki. Oke. Untuk tim 2 kita ganti namanya dengan perempuan. Oke. Nah, selebihnya kita hapus. Oke. Kemudian dan periode 1 kita ganti dengan jumlah. Ya, jumlah laki-laki sebanyak 10 dan jumlah perempuan sebanyak 15. Oke. Nah. Oke, kemudian untuk teks judulnya kita ganti. Oke. Oke, teks judulnya kita lihat pada Google Doc, teks judul. Nah, ini rasio jenis kelamin siswa kelas 5 SD tahun 2020. Oke, kita gantikan, kita masukkan teks judulnya. Oke, sudah nampak, sudah terbaca. Rasio jenis kelamin siswa kelas 5 SD tahun 2020. Oke. Oke, sekiranya sudah selesai datanya. Kemudian kita kembali di Google Doc. Nah, ini sudah terlihat. Nah, belum terbaca di sini. Kemudian kita klik dan kita klik perbaharui. Nah, ini adalah tampak data yang sesuai dengan rasio jenis kelamin siswa kelas 5 SD tahun 2020. Nah, ini sudah nampak ya. Oke, sudah sesuai. Oke, sudah sesuai dengan data yang ada. Oke. Oke, demikian Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Salam sharing and growing together.